Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimah dengan NIM C1C020042 dengan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR, CSRS. Langsung saja materi yang pertama. Sistem biaya tradisional vs biaya standar. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Tujuan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan penggunaan eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Yang kedua, akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Yang ketiga, sistem biaya standar. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Yang keempat, perhitungan biaya langsung dan variabel. Perhitungan biaya langsung atau biaya variabel membedakan antara biaya produksi atau bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya variabel dari overhead, dengan biaya yang siap menghasilkan atau overhead tetap atau biaya periode. Hanya biaya yang ditimbulkan oleh produksi atau penyerahan jasa sekarang saja atau biaya variabel yang diklasifikasikan sebagai biaya per unit produk atau jasa dan dikapitalisasi sampai barang-barang tersebut terjual atau jasanya diserahkan. Selanjutnya B. Aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama, ada penetapan standar. Standar adalah sistem biaya yang digunakan sebagai kriteria kinerja, sedangkan standar yang memiliki fungsi ganda, yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. Yang kedua, ada partisipasi dalam penetapan standar. Menurut Michel Foran dan Don De Coster, meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi, jika seseorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk pencapaiannya. Selanjutnya, yang ketiga, standar yang ketat vs standar yang longgar. Standar yang ketat adalah tentang yang berguna atau penghargaan intrinsik hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara standar yang longgar tidak memberikan manfaat memotivasional apapun karena standar tersebut berguna mudah dicapai sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Yang keempat, penyerapan overhead. Penyerapan overhead praktik umum untuk membedakan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk
penyerapan berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya, maka variasi yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Yang kelima, alokasi biaya tidak langsung. Literatur mengenai alokasi biaya tidak langsung kebanyakan berhubungan dengan aspek perhitungan alokasi. Literatur tersebut benar-benar mengabaikan sensitivitas keperilakuan yang merupakan komponen terbesar ketika digunakan dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada C, analisis varians. Analisis varians ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, keputusan investigasi varians. Kerumitan permasalahan yang sebenarnya terletak pada fakta bahwa tanpa investigasi, manajemen tidak memiliki dasar untuk menentukan apakah varians tertentu ditimbulkan dari penyalahgunaan yang dapat diidentifikasikan dan dikembalikan, atau apakah varians tersebut bersifat acak atau tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, aspek keperilakuan. Aspek keperilakuan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, batas pengendalian. Batas ini menentukan seberapa mudah atau sulit bagi seseorang yang dikendalikan untuk bekerja dalam kisaran yang dapat diterima dan berapa banyak ruang yang mereka miliki untuk gagal sekali waktu. Yang kedua, hasil umpan balik. Umpan balik yang positif akan memberitahu bahwa mereka ada pada jalur yang tepat dan akan memotivasi mereka untuk mengulangi usaha yang sama. Umpan balik yang negatif tidak akan secara otomatis mendorong mereka untuk melakukan usaha yang lebih besar, tetapi hal tersebut dapat secara perlahan-lahan menurunkan tingkat aspirasi mereka dan mengikis tingkat usaha serta kinerja mereka. Yang ketiga, keketatan pemaksaan. Pemaksaan yang ketat atas kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan, sementara tekanan dapat menyegarkan individu-individu tersebut. Tekanan tersebut dapat mengintimidasi yang lain dan menurunkan kinerja mereka yang sudah buruk lebih jauh lagi. Yang keempat, struktur penghargaan. Orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan mengulangi perilaku yang diinginkan ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut disertai dengan penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik. Baik, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.